Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kami sekarang ini ada di Kota Bandung. Sementara pada waktu-waktu sebelumnya, kalau kita bicara Jakaba, ini cuman seakan-akan cuma menyentuh kalangan petani. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menyentuh Jakaba ini menyentuh ke petani-petani perkotaan. Nah, untuk itu saya akan menanyakan langsung pada Bapak Nofrisal karena Bapak Nofrisal ini selaku petani perkotaan. Bapak kan sudah mulai bertani di kalangan perkotaan ini sejak kapan dan apa saja yang dimanfaatkan sebelum menggunakan Jakaba dan setelah menggunakan Jakaba? Ya, terima kasih banyak Pak Junaidi. Jadi sebenarnya saya juga malu ya kalau dibilang saya petani. Sebenarnya iya memang, karena memang untuk bertani itu sudahlah hobi saya dari dari musim muda ya. Iya, iya. Dan saya tetap melakukan menanam walaupun itu di depan rumah gitu ya. Nah, itu saya lakukan ketika saya masih muda sekali ya, masih kuliah, kemudian saya telah melakukan hal yang seperti itu. Nah, yang untuk serius saya itu dalam melakukan pertanian perkotaan itu adalah setelah saya mulai pindah ke Jakarta, kemudian saya bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli di beberapa kementerian. Nah, kemudian saya sudah mulai menseriusi kegiatan untuk melakukan pertanian yang kami sebut itu adalah urban farming. Iya, iya. Jadi pada prinsipnya bahwa saya melihat ada sebuah panggilan ya, bahwa bertani itu sebenarnya tidak harus hanya di desa. Jadi artinya bahwa hobi bertani itu sebenarnya tidak harus menjadi dominasi hanya petani-petani yang ada di pedesaan. Tapi bagi mereka-mereka yang ada di perkotaan pun sebenarnya masih bisa menyalurkan hobi tani itu dengan cara lain. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya tinggal di daerah Jakarta Timur gitu ya, daerah Pasar Rebo sana. Itu saya mempunyai rumah yang saya tingkatkan dan saya buat dak di atas itu. Di atas itulah lebih kurang sekitar 200 meter saya gunakan untuk menyalurkan hobi saya sekaligus saya juga untuk belajar ya dalam bidang pertanian. Nah, cuma memang dalam melaksanakan pertanian di perkotaan tentunya kita tidak sama dengan yang di pedesaan ya. Bahwa sebenarnya kalau untuk bertani di perkotaan itu jauh sebenarnya lebih sulit ya ketimbang di yang ada kita punya lahan langsung. Karena untuk bertani di perkotaan itu sebenarnya kita butuh media sebenarnya yang tidak, yaitu media tanam ya, semacam polybag, itu pentar bag yang seperti itu ya, yang harus kita taruh di atas. Nah, itu walaupun memang ada sekarang konsep hidroponik ya, tapi sebenarnya hidroponik tidak begitu bisa menjanjikan ya kalau seandainya kita itu adalah melakukan proses itu, apalagi kalau kita sering sering keluar dan kemudian juga bekerja di luar gitu ya. Nah, itu tidak akan mungkin kita bisa kontrol itu tiap hari, baik itu pH airnya, TDS-nya, kemudian juga nutrisinya yang pakai ada Abamec itu. Abamec ya. Ya itu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi pula itu kan bukan sebuah model yang organik ya. Benar. Ya tetap Abamec itu adalah pupuk kimia. Maka pilihan kita itu adalah harus dengan menggunakan tanah juga, memang media tanah. Nah, untuk media tanah ini memang pengetahuan kompos itu memang sudah lama saya ketahui. Itu sejak mulai saya mengenal namanya E4 dulu. E4 dulu ya. Kita dari E4 kita sudah punya, saya juga dari awal itu sudah punya dekomposter. Jadi sisa-sisa makanan di rumah saya itu adalah saya masukkan dekomposter, kemudian kita buatkan pupuk padat maupun organik. Karena biasanya dari dekomposter itu akan keluar pupuk padatnya, kemudian pupuk cairnya yang kita sebut dengan air lindi ya. Air lindi, betul. Masih ingat. Nah, itu pada masa itu sekitar 10 tahun yang lalu itu. Nah, memang cuma kelemahannya itu adalah kalau kita menggunakan model seperti itu, prosesnya sangat lama Pak Abah ini. Iya.
Nggak lama, itu 3 bulan sampai 4 bulan baru kita bisa dapatkan pupuk wadarnya. Kemudian ailerinya memang bisa cepat ya, tapi harus kita juga lakukan proses fermentasi. Ya, tapi saya lihat hasilnya pun juga tidak begitu maksimal ya. Nah, sampai tahun 2019-2020 itulah mungkin ya, saya mulai lihat ya YouTube Abah Junaidi itu sekitar tahun itulah ya. Sekitar itu saya itu, dan mulai diperkenalkan bahwa itu ada sebuah jamur katanya yang sebenarnya adalah jakaba itu. Ya, awalnya memang saya tidak percaya sama sekali ya bahwa jamur itu akan bisa akan merangsang pertumbuhan tanaman kita itu seperti yang diceritakan di konten itu ya. Nah, karena kok jamur bisa dilakukan seperti itu. Nah, cuma yang persoalannya adalah ketika saya juga pengen untuk menguji cobakan, ya saya tidak pernah dapat bibitnya. Jadi memang awalnya untuk keberuntungan yang seperti yang Abah sebutkan itu ya memang sama sekali saya tidak dapatkan waktu itu. Nah, jadi sampai akhir awal tahun 2020 gitu ya. Jadi saya kontak-kontak dengan kawan di Jawa Tengah dan beliau itu bersedia mengirimkan bibitnya itu, isolatnya itu kepada saya. Nah, kemudian ya alhamdulillah dia melalui paket diantarkan sampai ke rumah. Kemudian langsung saya aplikasikan, alhamdulillah itu jadi ya. Jadi dan kemudian aplikasikan. Dan pertama saya aplikasikan yang jakaba yang Abah Junaidi buat itu adalah di tanaman buatin saya, Pak. Oh, buatin. Iya, itu buatin itu betul-betul saya ukur itu panjangnya sebelum saya tingginya itu sebelum saya aplikasikan dan setelah saya aplikasikan. Nah, waktu itu saya betul-betul itu rigid sekali itu. Sekali 10 hari harus diaplikasikan lagi kan gitu ya kan. Jadi setelah 10 hari kemudian saya ukur lagi, betul. Nah, itu 10 cm rata-rata. Jadi artinya bahwa tiap hari itu akan naik sekitar 1 cm ya. Itu dari dari penambahan tinggi. Kayak seperti ada ZPT-nya kayak. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya lihat wah ini memang luar biasa juga perkembangan jakaba setelah diaplikasikan jakaba. Nah, sampai akhirnya buatin saya itu memang lebat ya, kemudian dia berbuah bagus ya. Nah, tapi setelah itu saya terus menggunakan jakaba, tetap terus mempelajari bagaimana perkembangan jakaba itu untuk tanaman-tanaman lain. Terutama untuk tanaman sawi saya juga bagus. Nah, cuma yang menjadi agak itu adalah ketika saya aplikasikan ke tanaman yang jenisnya buah, Bang. Oh, yang buah. Buah. Jadi buah itu memang ya dia ketika masih vegetatif itu bukan bagus ya. Tapi ketika generatif itu agak lama prosesnya. Prosesnya agak lama. Nah, akhirnya terutama sekarang ini kan saya lebih banyak mengembangkan bawang merah ya. Karena saya banyak butuh bawang merah itu untuk kepentingan rumah juga. Kemudian saya juga ada punya usaha yang di bidang kuliner yang butuh bawang merah selalu ya. Yang saya kembangkan adalah itu. Ya, ternyata setelah saya baca hasil penelitian dari jakaba, ya ternyata ya memang jakaba itu unsur E dan P-nya tinggi. Dan kemudian unsur K-nya yang nggak kurang. Jadi menyiasati Bapak. Iya, jadi gini, jadi cara saya mensiasatinya itu adalah dengan cara menambahkan unsur K itu dari apa? Jadi gini, di rumah saya itu, di sekitar rumah saya itu banyak yang jualan pisang, Pak. Pisang-pisang itu. Jadi hampir tiap hari itu berkantong-kantong itu pisang-pisang busuk yang tidak laku gitu ya. Iya. Mereka buang. Kemudian juga di situ ada juga cangkang telur. Jadi di tempat saya karena di kota ya, jadi ya pedagang-pedagang nasi goreng itu kan banyak sekali, pedagang martabak itu kan. Cangkang-cangkang telur seperti itu. Itu yang dimanfaatkan. Nah, jadi artinya saya terinspirasi ya kenapa ini harus dibuang dan saya ambil itu buah pisang yang sudah busuk itu kan, kemudian saya cuci bersih, kemudian saya blender. Di blender. Nah, tapi dengan caranya gini. Tapi jakaba itu saya jadikan dulu, Pak Jadi. Oh, jakaba dijadikan dulu. Saya jadikan dulu jakaba itu setelah dia 14 hari jadi. Kemudian air jakaba itu baru saya aplikasikan, masukkan yang
Fermentasi paste-nya jadi yang fermentasi buah-buahan iya, itu. buah-buahan itu ke dalam itu. Saya tunggu lebih kurang sekitar 3 atau 4 hari, kemudian baru saya aplikasikan. Nah, ternyata memang luar biasa memang. Jadi kemampuan dari bakteri atau mungkin mikroorganisme yang ada di Jakaba itu adalah bisa langsung itu adalah menetra atau mungkin mengurai gitu ya, mungkin ya, mengurai yang ada di yang ada di itu. Jadi beda kalau saya langsung itu blender pisang, kemudian saya kasih air, kemudian saya kocor. Itu sebenarnya tidak banyak lama, memang ada proses tapi agak lama. Tapi kalau seandainya dengan proses dengan Jakaba itu yang luar biasa cepatnya. Jadi artinya bahwa dulu bawang merah saya itu adalah kecil-kecil, kemudian juga pecahnya itu sedikit. Sekarang justru lebih besar karena bibitnya itu saya bawa dari Sumbawa. Jadi itu ada petani yang kasih saya. Nah, kebetulan sekarang ini kan saya jadi tenaga ahli atau konsultan di Upland ya, proyek Kementan. Jadi saya lebih banyak lokasi tempat saya bertanam itu sebagai ya, semacam demplot lah tempat saya belajar ya. Karena saya juga akan selalu berhubungan dengan kawan-kawan petani di lapangan, dengan penyuluh segala macam gitu ya. Jadi disitulah saya bereksperimen, ya, membuat Jakaba, Biosaka, yang kita juga PGPR. Bisa berkolaborasi antara Biosaka dan Jakaba ini. Iya, termasuk juga mikrorhiza, yang macam-macam lah itu ya. Itu saya buktikan dulu. Nah, awalnya saya tidak percaya dengan Jakaba ini. Nah, maka saya butuh tempat itu untuk membuktikannya. Nah, sehingga sekarang ini dengan pembuktian itu saya yakin maka seluruh kawan-kawan saya di Upland itu yang ada di 13 kabupaten itu sekarang itu saya motivasi untuk mereka itu sudah menggunakan itu. Alhamdulillah. Karena sekarang ini kan kelangkaan pupuk kita itu sudah sudah tidak mungkin lagi dibeli oleh petani. Boleh tidak kita harus kembali ke organik. Iya, kita harus kembali ke organik. Artinya Kemenagora ini dengan konsep integrated farming memanfaatkan limbah yang apapun yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan nutrisi bagi tanaman kita. Nah, mungkin inilah satu-satunya jalan bagi kita ya untuk kita bisa mendirikan petani, menekan seminimal mungkin biaya untuk produksi ya. Nah, sehingga kita harapkan semurah apapun nanti ke depan itu harga dari produksi pertanian kita akan tetap beruntung. Iya, betul Pak. Karena kita dari segi on farm-nya itu adalah sudah ya mempunyai biaya yang rendah. Gitu. Dengan cara membuat sendiri, pupuk membuat sendiri. Ya. Entah itu dari Jakaba atau dari apa saja. Ya, sekarang pun saya dari Jakaba yang dulu awal perkenalkan kepada saya itu saya udah banyak modifikasi, Pak. Jadi saya masih untuk media tanam saya ya. Jadi kalau sekarang ini saya untuk media tanam saya yang ada dalam penterbag itu, saya aplikasikan adalah pertama itu adalah kue sapi ya, karena saya di Jakarta itu hanya kue sapi yang dijual, kemudian itu ada tanah humus tadi itu atau bekas atau untuk cara memuliakan tanah yang hasil polybag tadi yang saya pakai itu kan, itu nanti tanah itu saya ambil lagi, tidak saya buang, tapi saya kasih dengan kue. Nah, kemudian satu lagi saya kasih itu dengan sekam bakar, Pak. Aram sekam itu bandingan 1:1 1:1. Nah, jadi dari ini saya aduk, kemudian saya masukkan dalam tong, kemudian saya masukkan Jakaba tadi itu, air Jakaba itu ke dalam itu. Anggaplah dibuat menjadi bioaktivator mikroba di sana. Iya. Nah, karena saya paham bahwa konsep mikroba itu akan bebas dia berkembang itu dalam cairan, tidak dalam benda yang padat. Nah, jadi logika saya seperti itu. Memang saya tambah dengan beberapa air kolam lah gitu ya untuk menambahkan. Iya, apalagi ada arang sekam, Pak, itu merupakan rumah dari mikroorganisme. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi untuk memuliakan tanah yang tadi itu, yang telah saya tanam tadi itu, ya cara saya seperti itu. Nah, proses yang saya lakukan itu saya hanya cukup 3 hari saja, Pak. Ya paling lama 4 atau 5 hari lah. Itu sudah bisa saya aplikasikan langsung. Oh iya. Nah, jadi setelah itu ya saya tidak gunakan pupuk apapun lagi. Jadi pupuk itu, jadi tanah yang saya olah itu bisa merupakan media tanam. Nah, kemudian sebagai media yang
untuk perawatan pemupukan lanjutan. Jadi contohnya kalau seandainya saya tanam bawang itu kan, bawang itu kan usianya kan tidak lebih daripada 2 bulan. Iya 2 bulan, 2 bulan, hari. ya 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih lah gitu ya. 70 hari lah. Ya. Jadi sekali 10 hari itu saya siram dengan pupuk ini, dengan tanah yang tadi itu, tapi saya kasih air lagi. Jadi dia bentuk kocor. Dikocor. Nah, kocor. Perbandingannya, Pak? Nah, perbandingannya itu adalah satu Jakaba. Satu enggak, yang di dalam itu kan sudah ada Jakaba. Oh iya. Tadi kan untuk mengaduk itu sudah ke Jakaba kan. Nah, jadi dari tanah yang dalam kondisi lumpur tadi itu nanti saya ambil, kemudian saya campur air yang saya kocorkan 1:3. 1 Jakaba 3. Satu tanah tadi, yang campur tadi, yang tanah tadi itu dikocor saja sekali seminggu lah ke tanaman kita itu. Nah, ketika ada tanamannya, berapa kali pengocoran ke tanaman itu? Sekali seminggu. Biasanya saya gunakan sekali seminggu. Nah, itu untuk sahabat tani. Jadi, misalnya kalau kita bicara pertanian, baik itu pertanian di pedesaan, di perkotaan itu sama, cuman yang membedakan tempatnya saja. Ya. Kalau di pertanian lahan luas, sementara di perkotaan dengan menggunakan dak ataupun menggunakan polybag. Soal cara aplikasi, barusan Pak Nofrizal bilang bahwa seminggu sekali ini cara pemupukannya. Misalnya untuk tanaman ini apa saja yang dipupuk seperti itu, Pak? Hampir semua tanaman saya pupuk, Pak. Jadi situ saya ada tanam bawang merah tadi ya, bawang merah, kemudian bawang daun, kemudian kol, sawi. Nah, kemudian ya macam-macam lah di atas itu. Kemudian ada juga tanaman buah seperti tin tadi itu ya. Saya juga punya tin. Bahkan saya kalau untuk karena saya di atas itu saya sudah menerapkan konsep integrated farming itu. Nah, cuma saya gunakan kolam lele saja untuk penyiraman di atas kolam lele. Saya buatkan saya taruh tanaman-tanaman saya di dalam planter bag itu. Nah, itu dengan sistem aquaponik tadi itu. Jadi artinya saya pergi kemana-mana pun, kalau saya tugas-tugas seperti ini, ya saya tidak harus nyiram lagi. Gitu. Karena itu air kolam itu nanti yang akan bekerja untuk segera sendiri. Nah, di atas air kolam pun saya juga tanam kangkung yang saya bawa dari Lombok ya. Di kangkung Lombok itu kan sebenarnya adalah kangkung air, sebenarnya kangkung darat yang bisa tumbuh di air gitu ya. Jadi itu saya biarkan mengembang. Nah, gunanya untuk apa? Untuk makan lele saya. Iya, untuk naungan lagi. Iya, untuk naungan. Jadi pakan lele saya itu hampir saya sedikit sekali kasih pelet itu. Umumnya ya saya blenderkan kangkung itu ya kasih lele, ya lele itu ya besar sendiri. Jadi konsepnya seperti itu aja yang untuk Tapi memang kalau di Jakarta kan kita tidak bisa pelihara sapi atau pelihara kambing ya. Ya mendatangkan lah. Ya, tapi memang yang untuk sapi itu terpaksa saya beli. Kebetulan di Jakarta itu ada di daerah Pondok Rangon namanya. Itu saya beli kue sapi itu adalah dengan itu. Dan itu tidak difermentasi, Pak. Jadi kue yang kering itu saya campur yang tadi itu. Jadi tidak ada proses yang lama-lama untuk memfermentasi dari kue itu. Yang dikasih Jakaba itu. Ya, yang penting adalah aplikasinya adalah 1:1, satu tanah, satu kue tadi itu, satu sekam, kemudian siram dengan air Jakaba, jadikan itu seperti bubur. Rendam itu 5 hari, hari ke-6 itu siap aplikasi. Gitu, Pak. Ya, rahasia saya seperti itu untuk ya. Cukup segini, Pak? Ya, udah. Nah, sahabat tani, sudah kita dengarkan langsung oleh saudara Bapak Nofrizal ini soal bagaimana cara bertani di perkotaan, sudah dikupas tuntas, tinggal bagaimana sahabat tani di rumah bisa mengaplikasikan apa yang kita bicarakan ini. Nah, sahabat tani, cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.